Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemeluk agama selain agama Islam. Oke, seperti biasa Bulani selalu menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini. Bulani berharap kalian sudah siap untuk menerima materi ini dan kondisi keadaan kesehatan kalian justru lebih baik karena kalian selalu di rumah, gak kepanasan. Oke. Gimana ulangan harian kemarin? Harian pertama? Ada yang bertanya? Nanti kalau ada yang bertanya langsung japri ke saya saja ya. Oke, kita langsung masuk ke bab 2 materi hari ini. Bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS? Mestinya pernah. Ya. Oke. Nah, kegiatan pemilihan ketua OSIS itu merupakan contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca uraian materi pada bab ini, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. 2. Setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan menyintensiskan, menggabungkan, menganalisis dan saya ulang. Setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan menyintensiskan makna alinea serta pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung dalam wacana tersebut dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, setelah mempelajari seluruh materi pada bab ini, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Anak-anak yang dibahas di dalam bab 2 ini, A. Isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dibahas Bulani pertemuan ini adalah yang A. Isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, untuk yang B dan C untuk pertemuan berikutnya dan berikutnya. Oke. Sekarang yang dibahas pertama, isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu alinea pertama sampai dengan alinea ketiga itu saling berhubungan. Alinea pertama ya
itu berhubungan dengan alinea kedua, alinea kedua berhubungan dengan alinea ketiga dan alinea keempat, ya, di mana antara alinea yang satu sampai dengan alinea keempat itu adalah beruntun. Untuk alinea pertama, setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Ini isi dari alinea pertama. Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Untuk alinea kedua, ada hubungannya dengan alinea yang ke-1 atau pertama. Isi alinea kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Kalau sudah merdeka, baru bisa menentukan nasib dan bangsa Indonesia mau dibawa kemana, ya, itu. Dari alinea kedua ini ada hubungannya dengan alinea ketiga. Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, setiap orang selalu berusaha, tapi yang menentukan keberhasilan itu ada campur tangan dari Tuhan. Sinau tok gaduk berdoa juga tidak mungkin mendapatkan hasil yang bagus. Berdoa saja tanpa belajar juga mustahil kamu mendapatkan nilai yang bagus. Dari alinea ketiga ini, ya, dari alinea ketiga ini dipertegas oleh alinea keempat. Bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan. Kelas 2 saya sudah mengatakan, mempertegas bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Nek bentuk pemerintahan itu baru republik. Saya ulang, alinea keempat. Bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Lah, ini isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, kita lanjutkan, Nak. Makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Makna makna alinea pertama ini, ya, itu sebenarnya memuat dua makna, yaitu makna yang memuat dalil objektif yang dimaksud di sini yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya. Terus makna yang kedua yang termuat di dalam alinea pertama, yang kedua adalah mengandung dalil subjektif. Kalau tadi yang pertama mengandung dalil objektif, yang kedua ini mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Makanya di sini disingkat sama Bulani, pokok pikiran yang pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Pokok pikiran yang kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi
menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Pokok pikiran keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ya nak, ini pokok pikiran. Untuk makna-maknanya itu bisa kalian buka di halaman 33, 34, 35 sampai dengan halaman 38. Ya. Nah, ini pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bulan jelaskan kalau ada pertemuan yang berikutnya. Lebih jelasnya lagi kalian baca mulai halaman 31 sampai dengan 38. Tugas kalian membaca halaman 31 sampai 38. Kamu sinkronkan ya dengan apa yang sudah Bulani sampaikan. Sampai di sini anak-anak, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Bulani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.